Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan tajuk keunikan peserta didik, bakat, dan minat. Kelompok 3 terdiri dari Wafiq Horin Nabilah R, Rosa Nirmala Fauziah, saya sendiri Ubaidillah, Ninda Sofatul Islamiyah, dan Dian Zumratul Mufidah. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman, dan jika ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya di diskusi WhatsApp group. Baik, let's start with the definition. Apa itu bakat? Bakat atau aptitude adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan bahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Lalu sehubungan dengan cara berfungsinya, ada berapa jenis bakat? Ada dua teman-teman, yaitu yang pertama kemampuan pada bidang khusus atau talent, misalnya bakat musik, melukis, dan lain-lain. Dan yang kedua bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruang atau dimensi, dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik, arsitek, dan lain sebagainya. Adapun kecerdasan pada manusia sendiri terbagi menjadi tiga teman-teman, sebagaimana yang telah dijabarkan pada presentasi sebelumnya, yaitu yang pertama IQ, Intelligent Quotient. Ini adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan ini akan memengaruhi perkembangan bakat seorang peserta didik. Sedangkan yang kedua yaitu Emotional Quotient, kemampuan seorang dalam mengolah emosinya, khususnya ketika berhadapan dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu SQ atau Spiritual Quotient, adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Kemudian kita berlanjut pada definisi minat. Apa itu minat teman-teman? Minat adalah kecenderungan seorang peserta didik terhadap objek atau suatu kegiatan, yang dalam hal ini bisa jadi mata pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler yang digemari dan disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, serta keaktifan dalam melaksanakannya. Lalu seperti apa hubungan antara minat dan bakat? Jadi sebagaimana yang telah disebutkan dalam salindia sebelumnya teman-teman, bahwa bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki manusia. Sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan yang kuat atas sesuatu. Kedua hal ini sering dikaitkan dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan seseorang. Orang yang cerdas dan orang yang sukses itu orang yang mampu mengembangkan dan mendaya gunakan minat atau bakatnya untuk kepentingan dan kebahagiaan hidupnya. Jadi jangan hanya memandang dari satu sisi teman-teman, bahwa mungkin orang ini berminat tapi tidak punya bakat, atau orang ini punya bakat yang besar tapi tidak berminat, karena dikotomi ini sebenarnya salah kaprah. Dua orang ini sebenarnya punya kesempatan sukses yang sama, bergantung pada bagaimana mereka bekerja keras dan mengeksekusi ide dari mereka sendiri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi minat dan bakat. Ada tiga faktor ya teman-teman. Yang pertama yaitu the factor inner urge, yaitu rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Yang kedua yaitu the factor of social motive, yaitu minat seseorang terhadap objek atau sesuatu hal. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu emotional factor atau faktor perasaan. Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek. Demikian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya pada diskusi WhatsApp group, akan kami jawab sebisa mungkin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila selama presentasi kami membuat banyak salah, baik salah kata maupun salah-salah yang lain. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.